Kuota tambahan haji untuk jamaah dan petugas haji Indonesia serta biaya haji 2025 belum ada titik terang. Apakah akan ada kuota tambahan haji serta kenaikan biaya haji pada 2025? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Apa info yang paling banyak ditunggu jamaah haji Indonesia? Ternyata dua, kuota dan biaya haji. Dua isu ini penting karena menyangkut kepastian keberangkatan haji. Maunya jamaah haji, ada info kuota tambahan haji, serta biaya haji 2025 segera diumumkan dan tidak naik. Banyak wacana agar pemerintah Indonesia mengajukan kuota tambahan haji untuk musim 2025 sebagai upaya mengurai antrean jamaah haji Indonesia. Sementara sejauh ini info biaya haji 2025 masih adem ayem. Inilah pernyataan Kemenak terkait kuota tambahan jamaah dan petugas haji serta biaya haji 2025. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengemukakan pihaknya belum sempat membahas kuota tambahan haji 2025 saat bertemu Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah di Mekah. Kedua menteri ini membahas usulan tambahan kuota petugas dan penyelenggaraan haji 2025. Menurut Nasaruddin, justru sumber krusial pelaksanaan haji 2024 terletak pada tambahan kuota haji. Karena setelah saya pelajari, sumber krusial pelaksanaan haji pada 2024 adalah kuota tambahan itu, kata Menak. Menak justru menekankan penting bagi Indonesia untuk memastikan persiapan mengurus lebih banyak jamaah ke Tanah Suci. Meski kuota tambahan haji dapat mengurai antrean jamaah Indonesia, keterbatasan area Saudi berbanding terbalik dengan semakin bertambahnya populasi Muslim di dunia. Data terakhir 2024, populasi Muslim dunia sudah 2,2 miliar orang. Tidak ada agama yang paling pesat perkembangan jumlah umatnya selain Islam, cetus Nasaruddin. Panjangnya masa antrean jamaah haji Indonesia menjadi konsekuensi logis dari keterbatasan tempat di Arab Saudi. Seandainya Mina tak terbatas, Arafah tak terbatas, sekitar Ka'bah tak terbatas, dan bandara tak terbatas. Pada musim haji 2024, Indonesia mendapat 221.000 kuota jamaah plus 20.000 kuota tambahan. Kalau kita mampu carikan jalan keluar agar tidak terjadi persoalan teknis dan prinsip, maka mungkin lebih dari itu kita bisa peroleh, ujar Nasaruddin yang juga imam besar Masjid Istiqlal. Selain kuota tambahan, ada tantangan lain penyelenggaraan ibadah haji 2025. Pada kesempatan lain, Menak Nasaruddin mengungkapkan adanya aturan baru terkait jumlah petugas atau pendamping haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Pemerintah Arab Saudi mengurangi jumlah petugas haji di masing-masing negara, termasuk Indonesia, pada Haji 2025. Memang ada peraturan baru, pengurangan pendamping 50%. Ini kebijakan dari Saudi Arabia, ujar Nasaruddin. Menurut Nasaruddin, petugas haji pada 2024 yang mendampingi jamaah haji Indonesia sekitar 2.200 orang. Namun pada haji 2025, jumlah petugas haji akan dikurangi setengahnya. Dengan begitu, pada haji 2025, jumlah kuota pendamping haji Indonesia sekitar 1.100 orang. Kami berharap ada penambahan ya, bukan malah dikurangi 50%, ujar Nasaruddin. Menak menjelaskan, sebenarnya petugas haji itu justru untuk membantu pemerintah Saudi. Pasalnya jika pemerintah Saudi yang mengurus akan mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan jamaah haji Indonesia. Karena kalau pemerintah Arab Saudi yang harus mengurus semua itu kan tidak tahu bahasa Indonesia. Kemudian tenaganya juga terbatas. Sementara jika pendampingnya atau petugasnya dari Indonesia akan mudah membantu jamaah haji. Karena itu Menak masih berharap pemerintah Saudi akan menambah jumlah petugas haji Indonesia. Kalau pendampingnya dari Indonesia kan tahu bahasa Indonesia dan tahu penyakitnya yang dibimbing dan sebagainya. Kita nanti akan berharap tambahan pendampingnya itu ada, ujar Nasaruddin. Jamaah haji Indonesia masih menunggu info berapa biaya perjalanan ibadah haji pipih pada haji 2025. Namun sampai saat ini belum ada usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2025 dari Kementerian Agama. Apalagi pembahasan dan keputusan BPIH tahun 2025 di Komisi 8 DPR. Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto sangat memperhatikan kebutuhan jamaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pelayanan haji yang lebih baik, ujar Romo Syafi'i. Meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, Wamenak menyebut masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan keberlanjutan pembiayaan haji. Dengan adanya potensi peningkatan kuota haji dan kemungkinan adanya keberangkatan 2 kali dalam setahun, diperlukan pengelolaan dana haji yang lebih efektif dan efisien. Dalam pandangan Spirit Haji Mabrur, masalah kuota dan biaya haji penting dan menjadi tantangan berat Haji 2025. Jamaah paling banyak menunggu info terkait kuota dan biaya haji. Pasalnya, info kepastian biaya haji dan tambahan kuota haji menjadi patokan dan harapan. Sayangnya, tantangan berat Haji 2025 ini menjadi tidak mudah. Pertama, kuota tambahan haji 2025. Kuota jamaah haji Indonesia pada 2025 telah ditetapkan 221.000 jamaah terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus.
Apakah Indonesia akan mendapat kuota tambahan haji pada 2025? Mungkin saja, karena kuota tambahan haji kadang muncul menjelang prosesi ibadah haji. Selain saat COVID pada 2020 hingga 2022, beberapa tahun terakhir Indonesia mendapat kuota tambahan haji 10.000 jamaah pada haji 2019, 8.000 jamaah pada musim haji 2023. Bahkan pada haji 2024, Indonesia mendapat kuota tambahan haji 20.000 orang hingga total kuota menjadi 241.000 orang atau terbesar di dunia. Spirit Haji Mabrur sudah menyampaikan plus minus kuota tambahan haji. Kuota tambahan haji bisa bermasalah jika diberikan mepet dengan pelaksanaan ibadah haji. Pertama, menyulitkan dalam tambahan pelayanan penerbangan, akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Kedua, menyulitkan penempatan jamaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina, hingga menyebabkan kepadatan jamaah di Mina. Ketiga, alokasi dan koordinasi tambahan biaya dari tambalan nilai manfaat yang dikelola BPKH. Keempat, pembagian distribusi tambahan untuk haji reguler dan haji khusus. Kelima, penyimpangan distribusi kuota haji yang tidak sesuai aturan. Belajar dari kisruh distribusi dan dugaan gratifikasi pada distribusi kuota tambahan haji 2024, tampaknya Kemenak memilih lebih berhati-hati dan lebih fokus pada pelayanan dan kenyamanan jamaah. Untuk apa kuota tambahan haji jika berdampak mengganggu pelayanan dan jamaah di tenda Mina yang berdesakan? Kedua, tambahan kuota petugas haji. Dengan penambahan 10.000 kuota haji reguler pada 2024, jumlah jamaah haji reguler menjadi 213.320 orang. Selain itu, ada penambahan alokasi kuota petugas haji dari awalnya hanya 2.100 menjadi 4.421 orang. Rasio petugas dan jamaah, seorang petugas melayani rata-rata 48 jamaah haji reguler. Nah, dengan kebijakan pemotongan setengah kuota petugas haji pada 2025, 203.320 jamaah haji reguler tanpa ada kuota jamaah tambahan akan dilayani 1.050 petugas. Itu berarti rasio petugas dengan jamaah, petugas haji melayani 194 jamaah. Tanpa dipotong kuota petugas haji atau 2.100 petugas, seorang petugas melayani 97 jamaah haji. Tentu berat seorang petugas melayani hampir 100 jamaah haji. Apalagi banyak jamaah haji Indonesia lanjut usia lansia, berisiko tinggi risti, dan penyandang disabilitas. Sebagian dari jamaah haji, khususnya dengan kursi roda, membutuhkan bantuan petugas haji. Untuk itu, Kemenak harus terus memperjuangkan penambahan petugas haji tahun 2025. Dengan rasio petugas haji dan jamaah yang tidak seimbang, Kemenak menguatkan rencana penambahan petugas dari unsur TNI Polri dan tenaga muda yang sehat dan memiliki fisik kuat. Ketiga, kepastian info biaya haji 2025. Dalam pemerintahan baru, info biaya haji 2025 lebih lambat. Bandingkan pada 27 November 2023, Komisi 8 DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji PPIH 2024
Sementara jamaah melunasi biaya perjalanan ibadah haji pipih pada 9 Januari 2024 setelah keluar Kepres PPIH 2024. Pembahasan PPIH 2025 antara Komisi 8 DPR dengan Kemenak tertunda 2 kali. DPR menilai belum ada kejelasan pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 antara Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak dengan Badan Penyelenggara Haji. Komisi 8 DPR meminta Kemenak paling lambat akhir Desember 2024 sudah mengajukan usulan PPIH 2025. Pembahasan PPIH 2025 dimulai pada Januari 2025 dan semoga pembahasan tidak berlarut-larut lama. Kemungkinan jamaah baru bisa melunasi pipih 2025 pada Februari 2025. Sementara April 2025 mulai penerbitan dokumen perjalanan karena keberangkatan kloter awal gelombang pertama pada awal Mei 2025. Bukan hanya jamaah haji reguler yang menunggu kepastian info biaya haji 2025. Asosiasi PIHK mengeluhkan kelambanan akurasi data dan biaya haji khusus. Dampaknya kemunduran jadwal persiapan haji. Salah satunya data calon jamaah haji tahun 2025 yang belum diproses Kemenak. Padahal seharusnya akurasi data ini sudah sejak akhir Oktober 2024. Jamaah haji memiliki waktu pendek untuk melunasi biaya hajinya pada 2025. Tanpa menunggu info, jamaah haji bisa menyiapkan uang untuk melunasi pipih 2025 yang berpotensi kuat naik. Spirit Haji Mabrur pernah memprediksi dengan data sebelumnya kenaikan pipih reguler naik 5 jutaan rupiah dari 56,05 juta rupiah pada 2024 menjadi sekitar 60,7 jutaan rupiah pada 2025. Semoga ada solusi terbaik bagi jamaah haji 2025. Ada atau tanpa kuota tambahan haji, jamaah haji mendapat pelayanan terbaik. Indonesia mendapat tambahan kuota petugas. Jamaah segera mendapat info biaya haji yang rasional dan tidak melonjak. Allah mudahkan dan lancarkan haji 2025. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.